Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersuka cita saat pagi hari ini bahwa kita terima sukacita surga yang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersyukur bahwa kita menerima sukacita surga dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berkatakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya, katakan sekali haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh, katakan sukacita surga nyata dalam hidupku. Sukacita surga nyata penuhi, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bahwa Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Hatiku percaya. Mari kata bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi darimu. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.
dalam benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih kuat memuji Tuhan. Haleluya, dialah firman dan terang dari bumi. Hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, Bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari sekarang, tak pernah ragu karena Dia
Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kita yakin dan kita percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam hati kita. Apapun persoalan, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan kita, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di, katakan kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sekali katakan kemenangan terjadi di sini. Oh,
jadi di sini. Tuhan. Dan hari ini, pagi ini, kami sungguh bersuka cita. Kami boleh menikmati Tuhan, menikmati kasih-Mu melalui pujian yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Tuhan, berkat-Mu untuk semua yang sudah melayani kami. Dan saatnya yang indah untuk pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui tubuh dan darah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, kuasa kemenangan, kuasa mujizat demi mujizat mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami sementara kami akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama melalui siaran ibadah pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita ambil roti atau makanan yang sudah kita siapkan bersama-sama pagi hari ini. Kita angkat dengan tangan kanan kita, arahkan hati kita kepada Yesus yang mengasihi kita. Sekalipun kita tidak berjumpa bertatap muka secara langsung, tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan sanggup menjamah, menjangkau kita dimanapun saudaraku Anda berada. Hari ini terimalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama-sama. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab pada malam Ia akan diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengangkat dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan. Barang siapa makan dagingku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai dia sampai pada kesudahan zaman. Dan ia memperoleh hidup yang kekal dan sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah keselamatan Anda, terimalah kemenangan Anda. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur atau minuman yang Bapak Ibu Saudara jemaat sudah siapkan. Tidak hanya tubuhnya yang Dia berikan, tetapi seluruh kehidupannya, bahkan darahnya Dia curahkan untuk kita. Supaya melalui darahnya yang mengalir, menyalut, membasuh hidup kita, menguduskan dan menyembuhkan kita. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahku benar-benar minuman. Barang siapa minum darahku, ia tidak akan pernah haus lagi. Sebab dari dalam hatinya akan memancar aliran-aliran air hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ketahuilah, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Kemenangan, kelepasan, kemerdekaan, perlindungan, dan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sudah ada di dalam kita bersama-sama dengan Yesus yang tinggal di dalam kita. Dia mengasihi kita. Terimalah kesembuhan, terimalah kemenangan Anda. Terimalah keselamatan Anda pagi hari ini. Mari kita minum bersama-sama untuk kesembuhan, kemenangan, dan keselamatan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami tanpa syarat apapun. Bahkan sementara kami belum pernah mengenal siapa nama Yesus itu, Engkau terlebih dahulu sudah mengenal kami secara pribadi. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu
merelakan tubuhmu disiksa, disalibkan, hanya untuk menunjukkan betapa kasih-Mu kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, mereka merasakan kesendirian dalam hidup mereka. Mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai dan sayangi. Mereka membutuhkan kasih sayang. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Engkau hadir secara khusus dalam hidup mereka. Membalut hati mereka dan melimpahi hati mereka kembali dengan kasih-Mu. Sehingga kami percaya semua kami pagi hari ini boleh menikmati Tuhan bersama-sama melalui ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berdoa dan kami mau menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melayani kita semua pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya rasa tidak akan lama lagi kita akan bisa beribadah bersama-sama, tentunya tetap dengan aturan-aturan yang sudah disiapkan dan ditetapkan oleh pemerintah kita dan juga untuk pemerintah Kota Semarang. Ya, jadi mungkin sekitar, kalau tidak ada perubahan, ya sekitar bulan Juli awal, ya kita sudah diberitahukan sudah bisa menggunakan gereja ini untuk beribadah bersama-sama. Kita terus berdoa supaya situasi-situasi yang sulit ini bisa segera kita lewati. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang belajar secara khusus ya melalui tayangan ibadah dari gereja JKI Puri Marina tentang relationship. Ya, secara khusus kita berbicara tentang kasih karunia di dalam hubungan-hubungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih hubungannya kasih karunia dengan hubungan yang kita jalani? Ya. Nah, hal ini memang menarik sekali karena sebenarnya hubungan itu bagi kita adalah hal yang biasa-biasa saja, tanpa perlu kita mempelajari. Terkadang kita sudah bisa menjalankannya. Ya, jadi mulai dari anak-anak, kadang kita nggak perlu ngajarin mereka sudah bisa bergaul, mereka sudah bisa mencari teman, mereka sudah bisa bermain, ya kan. Bahkan mereka tahu caranya memperbaiki hubungan-hubungan mereka yang mungkin lagi nggak baik dengan temannya, ya. Nah, kalau kita perhatikan, anak-anak itu lebih mudah untuk melupakan masalahnya dengan teman-temannya, cepat sekali balik baik-baikannya, ya. Jadi hari ini maksudnya pagi siang tengkar gitu kan. Nah, kemudian nggak lama 1-2 jam atau mungkin setengah hari udah selesai guyon, ya seperti nggak ada masalah. Nah, tetapi berbeda ketika kita beranjak dewasa, ya. Nah, kadang kita menjadi orang yang cukup sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan-hubungan kita, baik dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, mungkin dengan mertua kita, antara mertua dengan menantu, antara suami dengan istri, antara orang muda dengan pasangannya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Ya, bahkan bagi banyak orang, ketika mereka sulit sekali menyelesaikan masalah-masalah mereka terhadap orang lain, maka ujung-ujungnya muncul yang namanya kita kenal dengan kepahitan. Ya, kepahitan, sakit hati, ya bahkan kita pernah dengar, ya orang bilang sampai mati aku nggak akan melupakan kesalahanmu, betul ya? Pernah teman-teman di tempat ini mendengar ucapan seperti itu? Ya, mungkin bukan untuk kita, mungkin melalui tayangan, melalui cerita orang lain, ya kadang kita dengar orang ngomong sampai mati aku nggak akan pernah melupakan apa yang dia sudah lakukan kepada saya. Waduh, ya. Nah, ini sangat kontras dengan anak-anak, ya. Ya, saya punya anak Cleon, di sini ada anaknya Pak Hirman, Bu Grevit, Karis, ya. Kadang jengkel-jengkelan sampai nangis. Tapi nggak lama, setengah jam, sejam selesai guyon. Ya, kayak nggak ada masalah apa-apa. Begitu mudahnya dan gampangnya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan-hubungan mereka. Betul? Ya. Dan terkadang mereka coba mengusahakannya. Ya wis lah,
cobalah kita berbaikanlah, cobalah saya ngalah, coba saya maulah memaafkan. Nah, sekali, 2 kali memaafkan, 3 kali gagal, 4 kali gagal, akhirnya capek. Wes memang nggak iso orang itu ya, nggak bisa saya dengan orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang mengerikan di sini adalah akibat dari hubungan-hubungan yang bermasalah ya dalam kehidupan manusia itu biasanya menghasilkan yang namanya akar pahit, sakit hati. Nah, ini bukan lagi menjadi hal yang sepele seperti ketika kita melihat sebuah hubungan-hubungan yang kita jalani. Ya, banyak orang biasalah suami istri tengkar, biasalah mertua dengan menantu nggak cocok ya. Itu awalnya terlihat biasa, tapi ketika itu tidak kita sikapi dengan benar menurut apa kata Tuhan, maka biasanya hubungan-hubungan yang bermasalah ini akan menghasilkan yang namanya sakit hati dan kepahitan. Nah, kalau kita tarik lagi, sakit hati dan kepahitan ini akan menghasilkan berbagai macam jenis penyakit di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itulah rohaniwan di tempat ini di gereja GKI Puri Marina merasa penting untuk memberitahukan kabar baik ini, bahwa ketika kita mengalami masalah-masalah yang begitu pelik dalam hubungan-hubungan kita, entah suami dengan istri, istri dengan suami, ya, sampai kapan Pak saya sebagai seorang istri mesti ngalah dengan suami saya, ya, saya sudah berusaha ngertiin dia, tapi dia sepertinya nggak pernah ngertiin saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai kapan saya harus menahan perasaan ini terhadap mertua saya, ya kan? Nah, banyak orang-orang hari-hari ini masih memiliki masalah-masalah di dalam hubungan-hubungan mereka. Tapi saya percaya yang ada di tempat ini saat ini tidak ada, benar ya? Halo, yang ada di tempat ini? Bro Ari, nggak ada ya? Ya, semuanya senyum, bergembira dan sukacita ya. Gilang sama temennya baik-baik aja ya Gilang ya. Nah, iya. Semua baik-baik. Tapi mungkin di luar kita atau mungkin teman-teman kita ya, mereka punya masalah dengan orang-orang di sekeliling mereka yang mereka sendiri nggak ngerti gimana lagi caranya menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali belajar tentang yang namanya kasih karunia Tuhan di dalam hubungan-hubungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan datang untuk kita, menjumpai kita, karena dia adalah seorang pribadi. Kasih karunia ini bukan sebuah doktrin, kasih karunia ini bukan sebuah pengajaran, tapi kasih karunia ini sesungguhnya adalah seorang pribadi yang namanya Yesus. Dia datang dari surga untuk kita, Bapak Ibu Saudara, karena dia tahu bahwa manusia begitu lemah dalam menjalani kehidupan yang begitu sulit dan begitu pelik. Terlalu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan pernah mampu untuk melepaskan dirinya dari setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Salah satunya dan juga yang terpenting adalah masalah yang terjadi dalam hubungan-hubungan kita. Berapa banyak orang memilih untuk tinggal di dalam kepahitan? Berapa banyak orang memilih untuk tinggal di dalam sakit hati mereka? Sampai akhirnya mereka jatuh sakit, terbaring di rumah sakit, dan kadang ada orang yang mengingatkan sudah, ya, jangan lagi menaruh kepahitan kepada orang-orang di sekelilingmu. Belajarlah mengampuni dia. Aduh, ya. Kalau masalah yang lain saya bisa, tapi yang satu ini saya nggak bisa. Sampai kapanpun. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kasih karunia Tuhan memberitahukan bahwa kalau Anda memiliki pergumulan tentang hubungan-hubungan Anda dengan siapapun, hari ini terimalah kabar baik bahwa Tuhan mau Anda beristirahat. Anda jangan lagi berusaha untuk mengampuni, tetapi hari ini berusahalah untuk beristirahat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini aneh. Kenapa? Ya, pernyataan ini terdengar begitu aneh. Tetapi inilah kebenaran bahwa firman Tuhan dalam Ibrani berkata, jangan sampai kita tidak bisa masuk dalam tempat peristirahatan. Sesungguhnya panggilan kita di dalam Yesus Kristus yang terpenting adalah Bapak Ibu Saudara, Anda menerima Yesus dan Anda bisa beristirahat di dalam Dia. Dalam segala hal, dalam segala pergumulan, entah dalam pekerjaan Anda, entah dalam keuangan Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk beristirahat di dalam Tuhan.
Nah, ketika Anda beristirahat di dalam Tuhan, Anda diam tenang di dalam Tuhan, maka ini yang menarik sekali. Ketika Anda diam dan tenang, akan ada kekuatan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Yesaya berkata, dengan tinggal diam dan tenang, disitulah letak apa saudaraku? Kekuatanmu. Dunia berkata, kalau kamu nggak berusaha, bagaimana mungkin kamu bisa? Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kamu nggak beristirahat dan tenang, bagaimana kamu bisa? Nah, kuncinya adalah sebagai orang-orang yang percaya, kita mesti perbanyak diri. Dan kalau Ibrani menuliskan, berjuanglah, berusahalah untuk bisa beristirahat. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi seperti ini, ya, perekonomian terguncang, tentunya mempengaruhi penghasilan kita, pendapatan kita dan pekerjaan kita. Berapa banyak kita dengar pekerja-pekerja di sebuah perusahaan dirumahkan, ya, ada istilah work from home. Tetapi bukan cuman fisiknya yang work from home, tapi gajinya juga setara dengan work from home, ya, gajinya dikurangi. Nah, padahal pengeluarannya nggak berkurang, betul ya? Nah, pengeluarannya nggak berkurang tapi gajinya dikurangin. Nah, Bapak Ibu Saudara, gimana Pak saya bisa tenang? Gimana Pak saya bisa berdiam diri melihat situasi yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang seringkali pergunakan oleh si jahat untuk menipu daya kita. Supaya Anda berusaha lebih keras, berjuang lebih keras, sampai satu titik Anda sendiri yang kelelahan dan stres, dan akhirnya Anda nggak ngerti harus berbuat seperti apa. Nah, firman Tuhan berkata, beristirahatlah. Nah, secara khusus pagi ini kita sedang membicarakan tentang topik relationship. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dibahas minggu-minggu lalu, bahwa hubungan di dalam kasih karunia itu sifatnya adalah kita ini tidak lagi berusaha dan berjuang, tetapi lebih kepada menyerahkan kepada Tuhan. Kalau Anda mengalami masalah di dalam hubungan-hubungan Anda, langkah yang terbaik adalah menyerahkan masalah-masalah itu kepada Tuhan. Contohnya, ya, kalau seorang menantu terhadap mertuanya punya masalah, ya. Kenapa saya bahas menantu dan mertua? Ya, seringkali masalahnya di situ, ya, itu sudah umum. Kalau Anda punya masalah dengan mertua, Anda nggak usah berpikir gimana caranya melepaskan diri dari mertua, atau mertua melepaskan diri dari menantunya, atau bagaimana caranya membalas, atau bagaimana caranya apapun, saudaraku. Tetapi hari ini kalau Anda memiliki masalah terhadap mertua atau orang tuamu, bawa masalahmu kepada Tuhan. Serukan masalahmu kepada Tuhan. Kalau Anda seorang wanita mempunyai pergumulan terhadap suamimu tentang apapun juga, jangan engkau berusaha untuk menyelidikinya, mengorek-ngorek masalah, mencari sebenarnya masalah ini bermula dari mana sih. Ya, saudaraku. Contohnya, misalnya tiba-tiba yang dulunya HP 1 berdua, karena diberkati Tuhan, sekarang satu suami, satu HP, ya. Satu suami punya HP sendiri, istri punya HP sendiri. Benar? Nah, yang lebih keren lagi sekarang, anak-anak punya HP sendiri, anaknya 5, HP-nya 5. Wah, keren ya. Ini keren. Kalau misalnya, saudaraku, ya, gereja kita kan online nih. Biasanya kan Pak Gembala, Pak Yakub ini ngecek nih, siapa aja nih yang nonton. Nah, coba kalau satu rumah anaknya 5, papa mamanya dan semua punya HP, lalu semuanya online nonton YouTube tentang khotbah kita, ibadah kita. Wah, ya sudah 7 viewers dulu ya kan. Nah, bayangin. Nah, ini keren. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu orang satu handphone. Ini kita akan membahas nanti tentang hubungan dengan hubungan di dalam media sosial, ya. Tapi ini pengantar dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang trennya satu orang satu handphone. Anak minta handphone sendiri. Yang paling keren, ya, anak umur 1 tahun sekarang sudah ngerti yang namanya handphone, ngerti yang namanya tik pip gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah mudah kayak gitu. Kita yang orang tua kadang nggak ngerti gimana cara aksesnya program itu, gimana caranya pakai program. Anak-anak sudah hafal. Nah, biasanya kita pegang HP suami nggak apa-apa, suami pegang HP istri nggak apa-apa. Satu malam kita coba cek, loh, dikasih PIN. Wah, ya kan, dikasih kode. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kita mulai gelisah. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Saya berikan tips, kalau Anda mengalami hal ini, jangan Anda terperdaya oleh si jahat. Mulai ada kekhawatiran, kegelisahan, mulai ada banyak pertanyaan, kenapa sih kok handphone harus dipin, harus dikasih sandi, ya. Tapi saya tahu di sini nggak ada semua ya, pria-pria nggak ada yang kasih sandi di handphonenya ya, nggak ada ya. Kecuali yang single, nah kayak Erastus, Gilang nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau yang sudah punya pasangan, ya, ini saran, lebih baik jangan pasang sandi di handphone Anda. Kecuali Anda sedang di kantor, ya, bekerja, mungkin Anda perlu menjaga rahasia Anda dari teman-teman kantor. Tapi ketika Anda sampai rumah, alangkah baiknya HP itu benar-benar vulgar juga untuk pasangan kita, ya. No pin, no sandi. Coba kasih tahu kiri kanannya di rumah masing-masing kalau nonton sama suami istrinya. Di sini juga kasih tahu kiri kanannya, katakan no pin no sandi kalau sama saya ya. Ya. No pin no sandi ya, atau apapun ya. Enggak ada. Itu jauh lebih bagus. Tetapi ya, bagi teman-teman, Bapak Ibu, kalau Anda menjumpai misalnya pasangan kita enggak sedang menonton tayangan ini, mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus. Pasangan kita bukan orang yang seiman dengan kita. Bagaimana caranya, Pak? Tiba-tiba handphone suami saya dikasih pin dan sandi. Tiba-tiba HP istri saya dikasih pin dan sandi. Saya beritahukan hari ini, bawa masalahmu kepada Yesus. Amin. Doakan masalahmu kepada Yesus. Jangan dengan emosi. Kenapa sih? Dibangunin suaminya lagi bobo, lagi ngorok, ya kan? Buk. Bangun. Ini handphone kenapa sih dikasih pin, dikasih sandi, biasanya enggak, ya kan? Waduh. Padahal maksudnya suaminya ini dari kantor lupa buka pinnya nih. Nah, tapi karena suaminya capek, kenapa sih? Cemburu, curiga. Nah, akhirnya tengkar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda menghadapi masalah-masalah di dalam hubungan, ya mungkin dari hal yang sepele tentang handphone, diberikan sandi. Jangan Anda terlalu berekspresi berlebihan. Tenangkan hatimu, pejamkan matamu, pegang hatimu dan katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Yesus. Amin. Ya, biarpun handphone suami dipin, handphone istri dipin, enggak masalah. Sebab Tuhan menjaga dan mengasihi keluarga saya. Tuhan menjaga dan mengasihi pernikahan saya. Semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal-hal yang penting dan seringkali menjadi masalah di dalam hubungan kita. Nah, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat dulu, ya, dalam Roma 1 ayat yang ke 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Saya beberapa hari ini diingatkan sekali dengan ayat ini. Roma 1 ayat 16 dan 17. Mari teman-teman kita baca bersama-sama ayat ini, dan Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton tayangan ini kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi ini keren kalimat ini. Orang benar akan. Nah, orang benar akan. Nah, siapakah orang benar di sini yang dimaksudkan? Siapa? Saudara semua, ya, Anda yang menonton tayangan ini dan saya juga. Setiap kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia disebut sebagai orang benar. Nah, Alkitab memberitahukan orang benar akan hidup, ya, akan hidup. Kata hidup di sini ditulis dengan zoe. Zoe artinya sebuah kehidupan yang penuh dengan gairah, kehidupan yang penuh dengan ekspresi, kehidupan yang begitu powerful, penuh dengan kuasa. Kehidupan seperti gini, saudaraku. Kalau diibaratkan ya dari kata ini, itu seperti gini loh. Anda itu berjalan kemana-mana tanpa rasa takut. Kenapa? Karena di sekeliling kita itu ada banyak barisan tentara pasukan yang siap menjaga kita. Nah, ini kehidupan yang ditulis.
Tolong dimunculkan terus, ya. Ini yang dimaksud dengan kata akan hidup. Kata hidup di sini dengan tulisan zoe. Zoe artinya tidak ada ketakutan sama sekali, tidak ada kekhawatiran sama sekali, bahkan tidak ada kegentaran sedikit pun. Nah, kehidupan yang seperti inilah yang Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Alkitab mencatat kata zoe ini seperti ada pasukan yang menjaga kita. Anda bayangkan ya, seorang pemimpin penting di negeri ini, orang-orang penting biasanya diikuti oleh banyak pasukan. Bahkan kalaupun itu bukan pejabat, biasanya ada yang namanya nyewa bodyguard untuk menjaga. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah kata hidup di sini. Kehidupan yang benar-benar terjamin. Nah, inilah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Nah, Alkitab berkata, orang benar akan menikmati kehidupan ini, aksesnya hanya lewat apa saudaraku? Hanya lewat apa? Iman. Banyak orang berpikir kehidupannya akan menjadi aman ketika dia punya banyak aset. Ya. Di sini saya tidak sedang membahas tentang pentingnya aset bagi kita. Ini adalah pengembangan dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Ya, akan ada satu titik kehidupan di mana Anda diberkati dengan melimpah dan Tuhan mau Anda mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi bukan ini yang menjamin keamanan kita. Nah, yang menjamin kita bukan aset, yang menjamin keamanan hidup kita bukan pekerjaan kita. Yang menjamin keamanan kita adalah iman yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi kalau pekerjaan Anda sedang bermasalah, kalau keuangan Anda sedang terganggu, kalau hubungan-hubungan kita sedang terganggu antara suami dengan istri, orang tua anak, menantu dengan mertua, anak-anak muda dengan sahabatnya atau dengan pasangannya sedang terganggu, Alkitab berkata, ya, itu semua akan selesai melalui imanmu, ya, melalui imanmu, bukan usahamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang terpenting. Ya. Kalau Anda bisa beristirahat di dalam iman Anda, ya, kenapa saya pakai kalau bisa? Karena Ibrani masih menekankan bahwa ayo kita berusaha, ya, untuk masuk dalam tempat peristirahatan itu. Artinya masih banyak anak-anak Tuhan di luar sana, mereka sulit untuk hidup di dalam iman mereka bahwa Tuhan mencukupkan bahkan menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang merasa masih sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup memulihkan hubungan-hubungannya dengan orang-orang yang sedang bermasalah dengan dia. Tetapi hari ini, terimalah kabar baik ini bahwa Bapak Ibu Saudara, ketika Anda beristirahat, Anda hidup di dalam iman, Anda percaya penuh kepada Tuhan, maka disitulah akan mulai mengalir kekuatan-kekuatan. Anda akan menjadi orang yang bergairah akan hidup di sini artinya bergairah. Anda akan memiliki sebuah semangat, keberanian tanpa rasa takut ketika Anda melangkah, mencoba sebuah usaha baru. Anda tidak akan menjadi seorang dalam tanda kutip ya, pecundang atau loser. Ya. Anda akan menjadi seorang prajurit, pemberani. Kalau Alkitab mencatat Anda ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Kita lihat kata hidup ini melalui ekspresi yang dimiliki oleh Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat. Ya, Alkitab mencatat sementara Goliat berjalan maju, Daud justru berlari. Daud justru berlari mendekati Goliat. Bapak Ibu Saudara, Daud begitu kecil, masih usia belia, sekitar belasan tahun. Goliat begitu tinggi dan kuat, gagah perkasa. Senjatanya lengkap. Tetapi Alkitab berkata, Goliat berjalan maju, tapi Daud berlari mendekati Goliat. Saya mau tanya, yang keren Goliatnya apa Daudnya? Gilang. Yang keren Goliat apa Daud? Daud. Bayangkan Anda melihat sebuah film di mana ada Goliat yang begitu tinggi besar dengan persenjataan yang lengkap, disertai dengan banyak pasukan yang siap menolong dia. Daud sendirian. Alkitab berkata, Goliatnya jalan bersama pasukannya.
Daud lari mendekati musuhnya tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah, tanpa rasa bimbang. Di tengah-tengah situasi seperti ini, ya, saya ingin menitipkan pesan bagi kita. Jangan kita mengambil langkah untuk wis aman aja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita punya Yesus yang ada di dalam kita. Kalau Anda merasa bahwa situasi ini membuat kehidupan Anda sulit, yang pertama adalah Anda berdiam di dalam Tuhan. Anda renungkan kebaikannya, Anda renungkan pengorbanannya, apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Dia berikan segalanya bagi kita. Dan ketika kasih-Nya mengalir melimpah dalam hidup kita, Anda akan merasakan ada satu kekuatan keberanian untuk Anda keluar dari situasi-situasi, apa itu namanya? Situasi tidak menang, tidak kalah. Situasi apa itu namanya? Apa? Status quo. Jadi nggak jelas gini, diem aja. Ya, mau keluar takut, kalau nggak keluar bahaya ini, ya kan, maksudnya gajinya. Nah, tapi ketika Anda beristirahat dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ide-ide, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan memimpin, dan Anda akan memiliki kekuatan. Iya Tuhan, aku berani melangkah, aku keluar, dan aku percaya janji firman-Mu. Daud berkata, Goliat, engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lembing, tetapi hari ini aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin. Hari ini dunia datang kepada kita untuk menekan kita, menghimpit kita. Yang namanya ada teori konspirasi, yang namanya ada virus corona, yang namanya ada badai ekonomi dunia. Tergoncang Bapak Ibu Saudara, mengerikan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang menikmati kasih Tuhan, dia akan menjadi Daud-Daud di akhir zaman. Amin. Dia akan berlari, dia akan mengejar apa yang sudah menjadi rencana Tuhan. Dia tidak lagi takut dan khawatir dengan yang namanya kegagalan dan ketidakberhasilan. Sebab dia tahu dia sedang berlari bersama dengan janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Nah, demikian juga dalam hubungan-hubungan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau semuanya sepertinya sudah mentok, Anda sudah coba mengampuni sulit, nggak bisa, satu kali dua kali ngampuni, terulang lagi. Saya beritahukan hari ini, beristirahatlah di dalam imanmu. Iman itu rest, saudaraku. Iman itu percaya, bukan berusaha. Amin. Yuk katakan bersama-sama. Iman itu percaya. 2, 3. Bukan berusaha. Ya. Bapak Ibu Saudara, ucapkan ini sampai benar-benar masuk dalam hati dan pikiran kita. Ketika Anda menghadapi situasi-situasi yang tidak baik-baik dalam pekerjaan, keuangan, ataupun dalam hubungan-hubungan kita. Yang pertama, iman. Dan iman itu adalah percaya, bukan berusaha. Nanti iman yang akan mengerjakan apa yang perlu kita lakukan. Daud 0, gak bawa senjata apapun. Goliat punya banyak senjata dan pasukan. Tapi ketika dia melihat Tuhan dan percaya akan kebaikannya, Tuhan pimpin Goliat Daud ambil batu di sungai. Lalu Daud lari mendekati musuh. Saya tahu ada satu jarak atau ukuran di mana Tuhan ngomong, stop Daud. Daud lari, saudaraku, sampai Tuhan bilang stop. Lalu Daud berhenti di situ. Lalu Daud lemparkan batu. Dan Alkitab berkata, Goliat kalah oleh lemparan batu anak kecil. Bagi dunia kita nggak ada apa-apanya. Siapa kita? Modal nggak punya, aset nggak banyak, relasi nggak banyak dibandingkan orang-orang yang sudah terkenal dan sukses. Tetapi Alkitab berkata, ketika kita berjalan dengan janji Tuhan, maka takdir kita, hasil perjalanan kita adalah kemenangan lepas kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi. Ya. Penelitian menuliskan bahwa selama tahun 2019 pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 sampai 64 tahun, 16 tahun sampai 64 tahun. Ini mesti diupdate ini. Mulai dari 1 tahun. 1 tahun. Mereka sudah ngerti internet. Bahkan orang tua hari ini pusing 7 keliling. Kenapa?
beli kuota, saudaraku. Dulu orang tua pusing beli beras, hari ini orang tua pusing gimana caranya menyiasati kuota. Ya. Kenapa? Karena anak-anaknya doyan internet. Nah, dari usia 16 ya, atau 1 tahun sampai usia 64 tahun. Berarti kan memiliki waktu rata-rata dalam menggunakan internet satu hari ya 7 jam 59 menit setiap hari. Berapa jam itu? 7 jam 59. Hampir 8 jam. Artinya sepertiga kehidupan kita pergunakan untuk handphone. Saudaraku, ya penelitian yang lain mencatat bahwa lebih dari separuh internet, terutama media sosial, sudah mengambil alih kehidupan nyata manusia. Banyak orang lebih suka berinteraksi di dalam dunia maya, di dalam media sosial, ketimbang dalam kehidupan nyata. Ya. Makanya memang nggak kaget ya ketika ada virus ini, lalu semua ibadah di rumah dengan tayangan online, nggak terlalu sulit untuk menyesuaikan. Kenapa? Udah terbiasa. Ya. 8 jam ya, berinteraksi dengan internet, media sosial. Ya, coba dipikir, benar nggak? Kurang lebih penelitian ini betul ya. Hah? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong, kita kenal internet dari usia berapa nih? Dari usia berapa? Kalau usia-usia kita ini tahun berapa ya internet mulai masuk ya? Sekitar 2000-an lah ya, 2000. Nah ini internet mulai jalan ya, tahun 98 mungkin ya, 98, 95 udah mulai internet di Indonesia loh ya. Nah sampai tahun ini berarti kalau kita ngomong tahun 90 lah ya, sampai tahun 2020, 30 tahun ya. 30 tahun kita hidup, itu 10 tahunnya ya, atau mungkin 6 tahun, 5 tahunnya untuk internetan ya. Internetan, waduh. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya akan mulai banyak masalah konflik yang terjadi juga di dalam interaksi kita kepada orang-orang sekitar kita melalui dunia maya dan media sosial. Ya media sosial itu bisa Facebook, WhatsApp juga sekarang media sosial karena sudah ada bagian yang namanya status. Ya, Instagram juga ada story. Ya itu artinya kita bisa mengupload kehidupan kita dan disaksikan banyak orang. Ya dikomentari juga. Nah kadang masalahnya di sini. Ya, misalnya dalam pekerjaan nih. Kita izin sama bos, ya kan? Pak, saya izin Pak, ada keperluan keluarga, nggak masuk hari ini. Tiba-tiba, ya kan? Bos punya kontaknya istri atau anak, upload lagi liburan di Bali. Wah, ya, masuk kerja ditanya, urusan keluarga apa kamu? Wah, itu ada yang sakit Pak. Oh sakit tapi bisa jalan-jalan ke Bali ya misalnya nih ya. Nah, ini akhirnya gini, jadi konflik. Akhirnya kita tanya, siapa sih yang upload? Saya aja enggak, saya sudah hide story dari bos saya. Ternyata istri atau anak enggak ngerti. Nah saudaraku, kita perlu membahas bagaimana ketika kita menghadapi masalah-masalah, ketika kita berinteraksi di dalam dunia maya, khususnya di media sosial. Ya beberapa tips dari saya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang saya renungkan juga saya pelajari dari beberapa sumber dan tentunya juga dasarnya firman Tuhan. Nah, Alkitab mencatat, penelitian mencatat, saudaraku, ya bahwa media sosial hari-hari ini beralih fungsi. Dulu awalnya diciptakan untuk orang berinteraksi, ketemu dengan teman-temannya, tanpa harus bertatap muka, menghemat tempat, menghemat waktu. Nah, tetapi hari ini berubah fungsinya. Ya, untuk mengekspresikan kehidupannya, dan orang lebih suka sebelum diupload di media sosial, dia harus pastikan bahwa apa yang dia akan upload ini pasti yang terbaik. Ya, selfie, dimiring-miringin, dipepet-pepetin dari bawah. 90 juta orang setiap hari melakukan selfie, saudaraku, untuk diupload. Tapi nggak apa-apa, yang suka selfie nggak apa-apa, tenang aja ya. Nah, tapi ini penelitian, 90 juta orang setiap hari suka selfie. Nah, sekian persen dari 90 juta sekian ini, mereka sampai melakukan hampir 200 kali foto sebelum menghasilkan satu foto untuk diupload di media sosial. Bayangin saudaraku, ada yang sampai seperti itu. Ya, benar-benar yang namanya pencitraan. Jadi orang nggak bisa lagi tampil apa adanya di media sosial. Orang berusaha tampil dengan
menutupi keadaan sejatinya. Ya, kadang orang sampai kaget kan, fotonya cantik, begitu ketemu, wow, ya kan saudaraku. Wow-nya ini wow lebih baik atau enggak? Nah, ini mengerikan. Jadi media sosial khususnya hari ini sudah mengambil alih 50% lebih kehidupan manusia secara hidup nyata. Nah, kita perlu memberikan ya hal-hal praktis dari firman Tuhan ketika kita anak-anak Tuhan harus berinteraksi di dalam kehidupan media sosial dunia maya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya soroti tentang suami istri. Di dalam dunia media sosial, Facebook, WA dan lain-lain, pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda tidak terlalu berinteraksi dengan lawan jenis berlebihan. Nah, misalnya pria, ini yang sudah menikah ya atau sudah pacaran. Janganlah Anda membangun interaksi yang berlebihan dengan lawan jenis. Batasi ya. Kalau perlu ceritakan kepada pasanganmu, siapa saja teman-teman kita yang sering berinteraksi di media sosial. Beritahukan, terbuka saudaraku. Kenapa? Karena kita orang-orang yang tinggal di dalam terang. Amin. Amin. Orang yang tinggal di dalam Yesus, orang yang tinggal di dalam terang, semuanya terbuka. Enggak perlu ada yang ditutup-tutupin, saudaraku. Bahkan kalau ada yang menggoda, nah ini yang lebih mengerikan. Ada orang yang iseng-iseng sengaja buat akun untuk menggoda dan menghancurkan. Benar, beberapa waktu yang lalu istri saya ditelepon sama temannya, Tin, kamu ngerti enggak? Ya, jadi ada orang share nama suaminya dan dia cerita apa ya? Hal-hal yang berkaitan ini adalah suamiku. Lu padahal enggak kenal sama sekali, untung suaminya juga cerita sama istrinya, jadi istrinya menolong dia. Akhirnya apa? Profil suaminya diganti, profilnya dia juga diganti dengan hal-hal yang lain. Bayangin orang ngaku-ngaku. Nah itu kalau istrinya enggak orang yang tinggal di dalam Tuhan. Waduh, ambyar sudah saudaraku ya kan. Wah, bahkan saya pernah satu kali di-add oleh teman di Facebook. Foto profilnya cantik, ya kan. Terus saya lihat, yang pertama saya lakukan adalah saya cek pertemanannya dulu. Dengan saya kaitan teman-teman dia siapa chat. Nah saya lihat ada beberapa teman-teman gereja juga sama dia. Ya, bahkan hamba-hamba Tuhan juga. Nah akhirnya saya terima aja. Setelah itu dia kirim pesan. Ya, salam kenal kok gitu. Oh iya salam kenal. Terus akhirnya mulai menjurus ke pembahasan yang gak benar. Saya tunjukin istri, saya hapus juga chatnya, saudaraku. Saya gak tanggapin, saya delete, saya blok. Sudah. Bapak Ibu Saudara, ini mengerikan. Nah ini yang perlu kita waspadai. Ya. Jadi kaum Adam, ya berhati-hatilah ya, untuk menyikapi pergaulan terutama di media sosial. Ingat 50% lebih kehidupan kita hari ini sudah bergeser dengan interaksi di media sosial. Berhati-hatilah. Di WhatsApp juga. Ya. Nah ini tentang pergaulan. Yang kedua, apa yang perlu kita utarakan? Enggak semua harus kita tulis di status. Terutama keluhan-keluhan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ngeluh lebih baik sama siapa? Yesus saja. Amin. Ya. Kalau ngeluh sama Yesus saja. Jangan ngeluh di media sosial. Enggak akan ada jawaban, justru akan jadi perbincangan banyak orang. Ya kan? Nah kadang keluhan-keluhan kita, omelan-omelan kita, kalau untuk kita pribadi enggak apa-apa. Kalau terkait dengan masalah-masalah yang krusial sosial secara umum, nah itu justru bisa menjadi bumerang ketika keluhan itu tidak pada kebenaran-kebenaran yang kuat. Ya. Kita kenal dengan nama hoax, nah, hoax. Ya. Nah jadi hari ini ya, kita mau belajar bagaimana menyikapi hubungan di dalam media sosial, WA, Facebook dan lain-lain. Nah kalau suami atau istri menjumpai pasangannya berinteraksi berlebihan dengan seorang lawan jenis yang kita nggak kenal, nggak ngerti. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita lakukan, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Kita tanya baik-baik, kita tunggu waktu yang terbaik ya, jangan langsung tabrak, tunggu dan tanya apakah bisa kita berbicara. Kalau bisa utarakan pertama, saya mohon maaf ya. Saya minta maaf, saya cuma pengen tahu aja siapa sih teman yang seringkali chat berbalas-balasan di Facebook, IG atau di WhatsApp. Ya. Tanya baik-baik. Kalau dia marah,
Jangan kita langsung balas marah. Kita doa, serahkan sama Tuhan. Ingat, orang benar akan hidup, akan menikmati hidupnya melalui apa saudaraku? Iman. Iman itu bukan berusaha. Iman itu adalah percaya. Amin. Nah, kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari apa saudaraku? Segala sesuatu. Ya, segala sesuatu termasuk kehidupan kita di dunia maya pun, ya, butuh iman saudaraku. Jangan pikir cuma butuh kuota, ya. Berfacebookan, WA itu butuh iman juga. Kenapa? Ya, ketika kita melangkah dengan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, kita akan dijagai dari orang-orang jahat. Amin. Terutama bapak-bapak dan pria-pria. Kipas angin di rumahnya rusak. Karena dia suka berselancar di dunia maya, dia cari kipas angin, dijual. Kipas angin bekas, kipas angin murah. Biasanya harga di retail, di pasar, secara offline 300.000. Lalu ada yang tawarin, Pak saya punya Pak, masih baru, nggak pernah dibuka, berapa? 50.000. Wih, murah. Tanpa berpikir panjang kita transfer, kita kirim uangnya. Barangnya nggak datang, orangnya ngilang, ya kan? Kita pusing 7 keliling, nggak dapat kipas angin, ya, malah dapat tipuan. Nah, tapi kalau Anda berfacebookan, WA dengan dasarnya iman, dengan kasih Tuhan yang mengalir, kita akan dijagai dari hal-hal yang tidak baik dan jahat. Amin. Ya. Amin, jemaat Tuhan. Ya, semua yang di sini masih on ya. On ya, oke. Nah, itu. Jadi terus nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu. Ya, saya ingin menekankan saja bahwa kehidupan kita di sosial media itu juga membutuhkan iman. Nah, mari kita lihat berikutnya, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul, nah saudaraku perhatikan, iman timbul dari pendengaran, ya. Iman timbul dari pendengaran. Nah, saya katakan tadi saya lupa satu hal, Bapak Ibu Saudara, orang benar hidup akan hidup oleh iman, bukan oleh perasaannya, bukan oleh nalurinya. Bapak Ibu Saudara, perasaan kita bisa salah. Ibu-ibu, para wanita, jangan hidup oleh perasaan saja. Memang terkadang perasaan kita bisa betul, tetapi jauh lebih baik kita hidup oleh iman. Bapak-bapak, pria-pria, jangan hidup oleh nalurimu. Amin. Ya, kalau wanita perasaan, kalau pria nalurinya, logikanya, jangan. Sekalipun terkadang itu bisa betul, tetapi jauh lebih baik. Pria-pria, mari kita hidup oleh iman. Kasih tahu bapak-bapak kepada istrinya atau anak wanitanya, katakan kamu hidup oleh iman. Jangan hanya dengan perasaan saja. Perasaan bisa salah. Betul Bu Grevit? Betul, ya kan? Pria-pria jangan hidup oleh nalurinya atau logikanya. Itu juga bisa salah. Jauh lebih baik bersama-sama kita hidup oleh iman. Dan iman hanya timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin banyak Anda berselancar di dunia internet, semakin banyak Anda mempergunakan waktu untuk berinteraksi di media sosial, saya memberitahukan, lebih banyak lagi Anda membutuhkan waktu untuk mendengarkan firman, sehingga Anda dijagai dari setiap hal-hal yang jahat. Sekarang orang bisa menggunakan media sosial untuk melakukan kejahatan yang mengerikan. Bahkan orang bisa ambil foto kita, edit dengan wanita, edit dengan pria. Bahkan orang bisa fitnah kita. Tapi kuncinya pasangan yang ada di dekat kita. Nah, kita sama-sama orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus. Maka orang mau melakukan apapun kepada kita, semuanya akan tetap baik-baik saja. Amin. Ketika suamimu difitnah, istrimu difitnah, kita tetap bisa berkata, sebagaimana Tuhan mengasihi aku tanpa syarat, aku juga mengasihi pasanganku
tanpa syarat. Amin. Sebagaimana Tuhan mengampuni aku tanpa syarat, aku juga mengampuni pasanganku, anak-anakku tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, lawan dari iman adalah ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 16, 17 dan 18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, yaitu Yesus itu sendiri, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia. Perhatikan ayat 18. Di dalam kasih tidak ada apa, saudaraku? Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Di dalam kasih Anda akan hanya menjumpai iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam iman gak ada ketakutan. Kalau kita orang-orang yang suka mendengarkan firman Kristus, fokus kepada Yesus, maka ketakutan itu akan sirna dari hidup kita. Kegelisahan, kegalauan, ya, sehingga itu tidak mungkin kita utarakan di media sosial lagi, tidak akan muncul di status WA, story IG kita, tetapi semuanya hanya muncul kepada hati Tuhan yang mengasihi kita. Dan setiap keluhan yang kita sampaikan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup kami semakin hari semakin deras. Bahkan ketika kami berinteraksi di dunia maya, media sosial, kami tidak lagi dipimpin, dikendalikan oleh perasaan, kegalauan, kegelisahan, dan kekhawatiran, kecemasan. Orang tua terhadap anak-anak juga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Tidak ada lagi yang perlu kami takutkan dan khawatirkan. Sebab ketika kami tinggal di dalam kasih, maka kasih itu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Katakan bersama. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagiku. Katakan sekali lagi, kekuatan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Dia teguhkan kita. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagiku. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena perasaan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku. Hari ini katakan Tuhan, bahwa aku bisa bukan karena aku bisa karena Tuhan, karena Yesus yang mengasihi aku. Kau teguhkan hati kami, untuk kami terus percaya kepada-Mu. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Mari nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Mengalir
Dimanapun jemaatmu, anak-anakmu berada menonton tayangan ini Tuhan, jamah jangkau mereka. Mustahil. Mari semuanya katakan, sebab aku percaya. Bukan karena perasaan, bukan karena naluri, bukan karena logika kami, tapi hanya karena firman-Mu. Amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Sebab aku percaya. Amin. Namun karena firman-Mu. Amin. Firman-Nya tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita, anak-anak kita, pernikahan kita, hubungan-hubungan kita. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi hidupku. Saya rindu semua jemaat di rumah masing-masing nyanyikan pujian ini. Doakan anak-anak dan istrimu, suami. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah gagal untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini situasi apapun, masalah apapun yang sedang Anda hadapi, hari ini jangan takut, khawatir, cemas, gelisah, dan gentar hatimu. Jangan lagi bersusah payah untuk berusaha dan berjuang. Semakin keras, semakin capek, lelah. Tapi hari ini beristirahatlah di dalam iman yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus untuk kita. Maka kau akan melihat dengan tinggal tenang dan diam, disitulah letak engkau menemukan kekuatan-kekuatanmu yang tersembunyi, yang selama ini kita tidak rasakan, yang selama ini kita tidak pikirkan, yang selama ini kita tutup rapat-rapat dan simpan rapi-rapi. Sesungguhnya kekuatan-kekuatan yang besar itulah kita terima, kita temukan ketika kita duduk tinggal tenang di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa iman menyertai kami, menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Baik ketika kami menggunakan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan yang lainnya. Dan iman juga menyelamatkan kami dan seisi rumah kami dari setiap orang-orang jahat yang berkeliaran di media sosial. Kami percaya perlindungan Tuhan menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Engkau terus naik, engkau menjadi kepala. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dia memberikan damai sejahtera-Nya untuk kita. Dan Roh-Nya yang kudus diutusnya untuk tinggal di dalam hidupmu, menyertaimu, menghibur dan menolongmu, serta memeteraikan kita sampai pada kesudahan zaman, sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita anak-anak yang dikasihi-Nya. Sekarang dan selama-lamanya semua yang percaya diberkati katakan amin, 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 amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk setiap perhatian, doa, juga taburan benih dan persembahan-persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan melalui transfer kepada rekening gereja kita dan juga melalui pemberian langsung. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.